juga mudah-mudahan guru kita terutama membaca Al-Quran senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan keberkahan rezekinya, diberikan kemudahan Allah dan diberikan kemudahan amin dan juga simak beberapa nikmat hadiah kita yang akan disampaikan oleh guru kita akan menjawab pada beliau waktu dapat dipergunakan Mas, ini nggak ada cantolannya. Hah? Oh, ini turun. Bisa turun ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat segenap pengurus Masjid Jami Nurul Hasanah beserta dan juga para asatid, tokoh agama, masyarakat, para guru, jamaah pengajian yang insyaallah pada ini malam kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian dimulai, sama-sama kita baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa sahbihi wa sahbi Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ala sayyidina Syaikhul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumil qiyamah bisiril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati ila arwah jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa jami'il mufassirin wal muhaddisin wal muhaqqiqin wasufin wa jamasyikhina wa ustadina al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. وإلى خضرتي خصوصا إلى روشنا بيتنا ربنا إلى خضرتي ولوضك يسلم جريا صاحب الكرامة وإلى خضرتي جدي ولوضك محمد وذريتي وزوجتي وإلى خضرتي جدي ولوضك محمد وذريتي وزوجتي وإلى خضرتي لشيخنا وأبينا محمد وإلى خضرتي أمنا حجر وإسلام وإلى خضرتي مؤلف هذا الكتاب نفعنا بعلومهم في الدارين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya mengucapkan
Jazakumullah khairan katsir wa barakallahu fikum jami'an. Saya mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada jamaah Masjid Jami'ul Hasanah yang selalu aktif hadir atas perintah saya punya guru, yakni Maulana As-Sayyid Muhyiddin dan juga Maulana As-Sayyid Sidi Rahimuddin dan juga Maulana Sayyid Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani yang selalu hadir di zikir bulanan di rumah saya setiap malam Senin. Saya mengatakan perintah beliau karena memang saya disuruh beliau. Itu yang pertama. Semoga kita yang gak sibuk bisa istiqomah dan juga itu menjadi jembatan kita agar kita sama-sama dengan orang-orang yang telah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, khususnya Bang Iwan. Ya, ini kemarin dapat kabar HP-nya hilang nih. Ditaruh di ditaruh di motor terus ditinggal, lupa. Jadi ditinggal karena lupa ya. Udah enak banget itu maling itu ya. Ya, artinya saya pribadi kepada Bang Iwan, saya memohon maaf dengan tulus ya jika sampai hilang. Saya ditelepon Pak Haji Juanda mana? Mana orangnya? Haji, ya saya sampai kaget, saya nggak tahu. Jadi saya atas nama pribadi mohon dimaafkan ya. Ya, jadi setelah saya dapat telepon dari Pak Haji Juanda, saya kaget. Malam itu juga saya umumin langsung di masjid itu. Dan pengurus-pengurus masjid saya panggil semuanya. Jadi kalau bahasa orang Jagoananya, saya sampai marah-marah sama pengurus masjid. Sampai saya bilang, emang di sana nggak ada nungguin parkir? Nah, akhirnya Pak RT Nana, Pak RT Nu juga saya panggil semua. Artinya pertama, saya mohon maaf. Kedua, dengan kejadian ini, akhirnya baik pengurus masjid, tetangga, RT setempat, saya minta besok kalau di masjid itu sudah penuh nggak bisa jalan, lari ke situ, wajib pengurus masjid dan aparat setempat yang jaga. Udah yang di masjid itu dibagi aja dua. Karena saya memang saya memang kalau bahasa kampungnya begini Bang Iwan, kalau Jagoana makan kampung saya sendiri. Jadi orang Jagoana itu harus punya tanggung jawab yang besar dengan pengajian itu. Makanya saya makan kalau ngaji di rumah itu zikir itu bersamaan dengan jadwal di Aliman kan? Ya di Mushola Aliman kan? Jadi saya manggil ke mereka baik terutama tetangga ya alhamdulillah RT pengurus masjid saya panggil, saya nggak tahu menau. Ini majlis bukan punya saya, punya bareng-bareng. Ente semua orang Jagoana punya tanggung jawab. Pokoknya saya jadwal ngaji habis maghrib, pulang harus rapi. Ya alhamdulillah. Jadi saya nggak tahu tuh digelarnya kapan, soalnya kapan nggak tahu saya Pokoknya saya pulang rapi aja tahunya. Ya, jadi saya mohon maaf kepada Bang Iwan. Ya sekarang zaman sekarang sampai saya bilang gini di masjid itu, orang lagi mabok. Ini kalau hilang ya. Di pengajian di masjid saya bilang orang lagi mabuk atau lagi main judi, dosa nggak itu? Dosa ya. Mabuk itu dosa, main judi dosa. Terus HP-nya kita ambil, yang ambil dosa nggak? Dosa nggak? Ustaz Mujahid, dia lagi mabok nih berbuat dosa. Lagi judi berbuat dosa, kita ambil HP-nya, dosa nggak kira-kira itu? Tetap hukumnya
tetap hukumnya dosa. Jadi orang yang mabuk, orang yang sedang maksiat saja, kalau barangnya kita ambil, tetap hukumnya dosa. Akhirnya saya bilang di masjid, ini kalau memang betul HP itu dia ngambil, ini orang lagi zikir, lagi baca istighfar, lagi baca sholawat kepada nabinya, yang ingin bersandar kepada guru-gurunya dan sampai kepada Rasulullah, ente kualatnya itu 7 lapis langit, 7 lapis bumi, kata saya. Ya. Akhirnya saya bilang begitu di masjid. Orang yang maksiat aja diambil barangnya hak dosa, apalagi orang yang ibadah. Jadi kalau memang itu ada yang ngambil, saya bilang di masjid, ente jadi pencuri norak, kata saya. Orang lagi ibadah diambil. Jelas ya? Tapi yakinlah Bang Iwan, yakinlah bahwa semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini nggak mesti di sana, di sini juga sama. Jadi orang maksiat aja barangnya diambil dosa, apalagi orang yang lagi ibadah. Paham ya? Ya, jadi pilih-pilih kalau mau berbuat dosa. Jadi dosanya double itu mah tuh. Ya, dosa ngambil iya, dosa tidak memuliakan orang ibadah juga. Waduh, naudzubillahi min. Jelas lagi dah ini. Itu yang pertama. Ya, terlepas umpama sadar dan enggaknya itu Allah punya urusan. Cuma kalau saya itu hanya sebatas menyampaikan. Tapi dengan kejadian ini, ya tetap semangat ya. Zikirnya tetap semangat. Yang kedua, yang kedua itu bahwa kita, kalau saya bahas istiqomah itu terlalu panjang. Artinya waktu ini akan habis dengan pembahasan istiqomah. Ya, maka saya meminta kepada jamaah ya bahwa kita mudah-mudahan istiqomah bersama orang-orang yang istiqomah. Karena istiqomah sendiri itu nggak akan bisa dan tidak akan bisa. Paham ya? Kita wajib istiqomah dengan orang-orang yang telah istiqomah. Kalau istiqomah sendiri, saya pastikan nggak bisa. Udah nggak pakai insya Allah saya pastikan nggak. Ya. Kenapa saya kalau ngomong itu yakin banget? Ya sebab guru-guru saya ngomong begitu. Ya, kalau guru saya yakin, di kitab yakin, saya juga harus yakin. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah zikir di rumah itu 2 pertemuan lagi. Bulan ini tanggal 21 Desember, bulan depan tanggal 18 Januari. Mungkin itu sekaligus penutupan karena Februarinya nggak dapat, sudah Ramadan. Ya, jadi 2 kali nanti insya Allah mudah-mudahan nggak ada gangguan apa-apa ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua saya minta izin dulu sebelumnya. Minta izin dulu nih sebelumnya. Setuju saya bahas, nggak disetuju nggak saya bahas yang lain. Kemarin kan di grup rame tuh ya. di grup khotib ya, di grup khotib itu rame tentang pembacaan kalimat musabaah atau firdaus. Ya ada yang bilang nggak usah baca, ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Tapi udah disepakati udah? Udah. Jadinya bagaimana? Fatihah 3 kali, Nas 3 kali. Terus habis itu doa. Habis doa sholawat firdausnya dibaca enggak? Oh, pas salaman. Oh, langsung dipraktekin sama beliau. Oh, jadi sholawat firdausnya pas musafahah gitu ya. Iya. Nah, sekarang saya meminta izin nih untuk menambah wawasan aja. Kira-kira perlu saya bahas nggak? Gimana? Pripun Mas Mujagi? Bahas saya? Ya, jadi kemarin kan saya bukan janji sih, artinya saya mau ngebahas tentang ayat Allah tentang zikir. Jadi karena kemarin ribut, saya mah pertama nyimak aja. Kedua juga saya kagak ngeh. Pas baca jadi tawa-tawa sendiri saya. Ya akhirnya awalnya saya mah nggak mau komen juga ada saya dah. Dan saya ngikut komen tuh.
Jadi gini Pak, mungkin malam ini saya khusus bahas, sebetulnya itu akan saya bahas sebetulnya kalau sampai ke bab Jumat di kitab Sapina, karena kan belum sampai bab Jumat, karena kan ngaji sama saya yang pakai kitab, jadi saya mah sesuai kitab gitu. Kalau bab ini ya bab ini, itu bukan berarti Pak Ustadz Ibnu belum membahas, ya orang belum sampai babnya kok. Karena saya ngaji memang pakai kitab kalau saya. Jadi walaupun belum sampai bab Jumat, karena kemarin agak sedikit rame, dan ramenya itu menambah kita ilmu, alhamdulillah. Iya, nah, jadi ramenya Ustadz nambahin ilmu Pak. Kalau ramenya bukan Ustadz berantem urusannya. Nah ini saya baca di kitab Kasyifatus Saja. Pertama, saya di dalam kitab Kasyifatus Saja itu halaman 98, atau di dalam ucapan Imam Haddad, Abdullah bin Alawi Al-Haddad, itu dijelaskan tentang, saya bicara keutamaannya dulu ya, nanti dibaca enggaknya itu belakangan. Bahwa yang pertama, kalau kita bicara tentang amalan setelah sholat Jumat, itu banyak sebetulnya. Bukan hanya Al-Falaq, An-Nas, bukan hanya Al-Firdaus. Kalau kita mau nanya yang sempurna, paham ya? Dan jujur saja, pribadi saya, kalau saya di kampung saya di Ceger itu dipakai dari zaman saya punya buyut Kiai Haji Muhammad Jahari, sampai saya punya kakek Kiai Nawawi, lalu digantikan dengan putra-putranya ya Kiai Sopandi, almarhum bapak saya, sampai ke buyut-buyutnya tetap dipakai itu. Ya 77 di Jagoana Masjidul Ajar juga dipakai, karena memang dia banyaknya ke saya punya kampung, jadi udah dari dulu dipakai kalimat itu. Maka jadi perlu diketahui bahwa tentang masalah, jadi kalau kita bertanya yang paling bagus mau baca semua ini. Jadi jangan nanya yang paling bagus, intinya itu sunnah. Kalau yang bagus mau banyak, kalau yang bagus. Yang pertama, warada fil khabar anna man qara'a aqibas salami minal jum'ah qabla ayyusniya rijlahu al-Fatihah wal Ikhlas wal Muawwidataini sab'an ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Nanti teknisnya mah terserah ya. Karena itu maka putusannya di DKM itu mah. Bahwa banyak keterangan di antaranya bahwa ulama ini Pak, kita tahu bahwa hari Jumat itu dan malam Jumat itu kedudukannya sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang paling utama. Jika kita ibadah di dalamnya, maka nilainya berbeda dengan hari-hari yang lain. Atau kalau kita bersedekah juga pahalanya berbeda dengan hari-hari yang lain. Maka ada istilah Jumat berkah. Kenapa sih kagak Senin berkah gitu ya? Selasa berkah gitu. Rabu berkah kan. Kok Jumat berkah kan gitu ya? Karena memang dia kedudukannya sebagai Sayyidul Ayyam. Gampangnya begini, Bapak sedekah 10.000, baca Quran di hari Jumat dibanding hari lain, meskipun ayatnya sama, nilai pahalanya berbeda. Besaran hari Jumat, itu maksudnya. Kita sedekah di hari 10.000 di hari selain hari Jumat dapat pahala, tapi kalau dari Jumat nilainya lebih berbeda. Maksudnya itu karena keutamaan hari Jumat. Atau kita bicara zikir. Nah, maka berangkat dari sini telah berkata Al-Imam waqala Al-Qutub Al-Ghawas As-Sayyid Abdullah Ibnu Alwi Al-Haddad. Bahkan Al-Imam Sayyid Abdullah Ibnu Alwi Al-Haddad, beliau memberikan warning kepada kita. Wa'lam anna yaumal jum'ah sayyidul ayyam walahu syarafun 'indallahil 'azim wa fihi khalaqallahu Adam alaihi salam wa fihi yuqimus sa'ah wa fihi yadin li ahlil jannah fi ziyaratihi wal malaikatu samma yaumul jum'ah yaumul mazid li kasrati ma yaftahu Allah fihi min abwabir rahmah
wa yufidu minal fadli wa yabsutu minal khair wa fi hadzal yaum sa'atun syarifah yustajabu fiha ad-du'a mutlaqan wa hiya mubhimatun fi jamil yaum kama qalahu al-Imam Al-Ghazali wa ghairuh. Ada penjelasan begini, karena saking hebatnya kedudukan hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, maka di situ kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi bukan cuma kebaikan aja, Pak. Jadi kebaikan itu sholat kita dibanding sholat selain Jumat lebih besar pahalanya sholat enggak, kita sholat qobliyah di hari Jumat sama qobliyah di bukan hari Jumat, walaupun rakaatnya sama, besaran di hari Jumat. Besaran di hari Jumat karena waktunya yang dimuliakan Allah. Itu buat kita. Beda kalau di Mekah. Kalau di Mekah itu semua waktu jadi utama karena tempatnya. Jadi mau siang, mau pagi, mau sore, mau malam, semuanya jadi mustajab. Kita seminggu disebut hari Jumat. Nah, sahabat hari Jumat ini bahkan Al-Habib Abdullah Ibnu Alwi Al-Haddad, beliau menjelaskan, ketahuilah bahwa hari Jumat itu sebagai pemimpin hari. Walahu syarafun indallah. Di hari Jumat itu kedudukannya itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab wa fihi khalaqallahu Adam. Di dalam hari Jumat pertama Allah menyiptain Nabi Allah Adam. Alasannya itu apa, Pak? Ya, bahkan hadis Nabi begitu tuh. Ya kan? Kita disuruh baca sholawat, memperbanyak sholawat di hari Jumat. Alasannya kan di antara fihi khuliqa Adam. Jadi kita disuruh baca sholawat. Sholawat ibadah bukan, Pak? Sholawat ibadah ya. Hadis Nabi kan bilang aksiru as-sholata alayya. Kata Nabi itu perbanyaklah kamu baca sholawat kepadaku di hari Jumat. Alasannya fihi khuliqa Adam. Sebab di dalam hari Jumat itu diciptakan Nabi Adam. Itu alasannya. Kalau kita cerdas, ini hadis ini satu membahas tentang keutamaan hari Jumat, kedua ini membantah paham-paham orang-orang yang tidak boleh melakukan Maulid, Isra. Kok bisa? Kan unik Nabi ngomongnya. Coba Bapak perhatiin deh. Perbanyaklah baca salawat kepadaku di hari Jumat. Kenapa? Fihi khuliqa Adam. Sebab di dalam hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam. Jadi kita disuruh baca sholawat yang intinya ibadah. Kita garis bawahi ibadah. Kita disuruh baca sholawat, disuruh perbanyak ibadah dalam bentuk sholawat. Alasannya karena diciptakan Nabi Adam. Berarti ibadah ini dikaitkan dengan peristiwa, gitu kan? Perbanyak kamu baca sholat dari Jumat karena diciptakannya Nabi Adam. Ini kan peristiwa. Jadi alasannya karena diciptakan Nabi. Sebab saya ciptakan Nabi Adam di hari Jumat, maka kamu banyakin baca sholawat. Alasannya itu. Salah satunya. Itu kata Nabi. Nah, ini kan bisa menjadi dalil. Bisa menjadi dalil bahwa ibadah boleh dilakukan kalau dikaitkan dengan peristiwa. Boleh kita beribadah, kita kaitkan dengan peristiwa. Seperti maulid, di dalamnya ada ilmu, di dalamnya ada baca salawat, di dalamnya ada baca dzikir, di dalamnya ada baca Quran. Nah, sejumlah ibadah ini dikaitkan dengan peristiwa dilahirkannya Nabi Muhammad. Paham nggak, Pak? Paham nggak? Seandainya nggak boleh, masa ibadah dikaitkan sama Nabi Muhammad. Nah, itu Nabi bilang suruh baca salawat dikaitkan sama diciptakannya Nabi Adam. Pertanyaannya, mulia mana Nabi Adam dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad, paham kira-kira? Banyak hadis-hadisnya. Kalau orang cerdas seperti Nabi ditanya, kenapa kamu puasa di hari Senin? Alasannya satu, bu'istu fi. Saya diutus di hari Senin, dilahirkan di hari Senin. Berarti kan peristiwa Senin itu puasa ibadah dikaitkan dengan Kenapa kita enggak? Maka ini menjadi dalil boleh ibadah itu dikaitkan dengan peristiwa. Maka menjadi kias. Apa kiasnya? Orang kalau lahiran, punya anak, baca marhaban, gitu kan? Gunting rambut, baca maulid, ibadah dikaitkan dengan peristiwa dilahirkannya seorang anak. Nah, itu paham maksudnya enggak? Paham enggak? Ya, jadi tapi poinnya saya nggak mau ngebahas itu. Sebetulnya kalau itu saya bahas di momentum maulid itu lebih tepat, lebih banyak. Nah, kemudian jadi
Kemudian wafihi, di hari Jumat itu diciptakannya Nabi Adam. Hari Jumat itu di dalamnya akan terjadinya hari kiamat, dan hari Jumat itu juga akan diizinkannya, dipersilakannya ahli surga fi ziyaratihi, berziarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ziarah di sini jangan dipahami ziarah kita kubur yang astagfirullahaladzim, bukan ya. Kemudian wal malaikatu sama yaumul jum'ah yaumul mazid likasati ma yaqtallahu fi min abwabir rahmah. Kemudian malaikat juga memberikan nama hari Jumat itu hari mazid, tambahan. Tambahan apa? Likasrati ma yaqtallahu fi min abwabir rahmah, sebab di dalamnya banyak pintu-pintu rahmat Allah dibuka bagi orang yang meminta. Di antaranya yufidu minal fadli wa yabsutu minal khair. Kemudian Allah memperluaskan anugerahnya, Allah meluaskan kebaiknya. Nah, wa fi hadzal yaum, ya. Dan di hari Jumat ini, ya, wa fi hadzal yaum sa'atun syarifatun, ada waktu yang sangat istimewa. Ini kata Imam Ghazali. Di hari Jumat itu ada waktu yang sangat mulia, yang yustajabu fiha ad-du'a mutlaqan. Yang dimana waktu itu yustajabu, dimustajab, fiha, di dalam waktu tersebut, ad-du'a'u, semua permintaan kita. Itu kata Imam Ghazali. Nanti saya bahasa dari sini dulu ya, nanti baru ke Al-Firdaus. Ya. Dikatakan bahwa di dalam hari Jumat itu menjadi mulia, namun ada waktu yang sangat istimewa di hari Jumat itu, yang dimana hari Jumat tersebut, ya kan, yustajab fiha ad-du'a mutlaqan. Apapun yang kita minta itu pasti dimustajab oleh Allah Subhanahu. Namun wahia ubiyatun fi jamil yaum kama qala al-Imam Al-Ghazali. Tetapi waktu yang sangat istimewa itu disamarkan fi jami'il yaum, di semua waktu hari Jumat. Berarti kalau disamarkan diperlihatkan enggak? Yang pasti di hari Jumat, pas masuk hari Jumat, ada waktu hari Jumat itu istimewa. Namun ada yang waktu sangat istimewa, sebab sangat, tapi waktunya itu apa? Disamarkan, kata Imam Ghazali, disamarkan fi jamil yaum, di semua hari Jumat. Mungkin itu di jam 1, mungkin itu jam 12, mungkin itu di jam 3. Kama qalahu, sebagaimana yang telah dijelaskan hu ing masapa Imam Al-Ghazali, yaitu Imam Ghazali. Nah, sebab ada kalimat Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali mengatakan ada waktu yang sangat istimewa, maka ulama-ulama ini memanfaatkan hari Jumat itu dengan bermacam-macam ibadah. Ya, ada yang baca Qur'annya, ada yang baca zikirnya, ada yang baca memperbanyak sholat sunnahnya, ada di antaranya yang kita membaca musaba'ah, ya kan, 77, kemudian baca apa namanya doa Firdaus, ya, agar mendapatkan waktu itu. Ya, ini siapa saja boleh memanfaatkannya. Nah, jadi berangkat dari sini, maka apa? Karena ada waktu yang sangat istimewa, ya kan, fi jamil yaum, di semua waktu hari Jumat ini, maka ulama itu memanfaatkan waktu-waktu tersebut. Bahkan kalau bicara tasawuf, malam Jumat itu hari yang suci, malam yang suci, yang dimana para aulia Allah bertawajuh beribadah. Maka kita ditegaskan jangan kotori hari malam Jumat dengan Jumat itu apa? Dengan perbuatan maksiat, sebab kita durhaka kepada para aulia Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi ada waktu yang sangat istimewa. Nah, di antara kita bisa mengambil waktu itu, maka di antaranya ada aurad, ada wiridan yang kemarin kita bahas. Ya kan, ada baca musaba'ah, yaitu apa? Baca Al-Ikhlas 7 kali. Musaba'ah itu artinya 77 sebetulnya. Kulhu 7 kali, Al-Fatihah dulu ya. Al-Fatihah 7 kali, Kulhu 7 kali, Al-Falaq An-Nas 7 kali. Itu untuk menarik, mendapatkan waktu yang sangat istimewa itu. Di mana kitab Kasyifah dijelaskan, warada fil khabari anna man qara'a qibas salami minal jum'ah qabla ayyusniya rijlahu al-Fatihah wal Ikhlas wal muawwadatain sab'an. Ya kan, dijelaskan dalam kitab Kasyifah itu saja, barang siapa yang sebelum dia sholat Jumat, sebelum keluar sholat Jumat, kemudian dia baca Al-Fatihah 7 kali, dia baca Kulhu 7 kali, dia baca Al-Falaq 7 kali, baca An-Nas
7 kali, maka keutamaannya ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhara. Waduh, luar biasa ini. Ya. Keutamaannya apa? Tuh kalau kita baca 77 Pak. Ya 77 keutamaannya ghufira maka diampuni ma taqaddama dosa yang telah ia lakukan wa ma ta'akhkhara dan dosa yang akan dilakukan. Paham enggak Pak? Itu keutamaannya. Tapi setiap Jumat baca 77. Jadi dosa yang lalu dan akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang wafiratin libni sibni bi isqatil Fatihah. Ada yang mengatakan enggak pakai Fatihah. Ya bagusnya pakai Fatihah lah. Kemudian bagaimana caranya? Wa dzakara dzalika Ibnu Hajar wa nukila an Ziyad anna kaifiyata dzalika ayyabda bil Fatihah summa qulhu summa qul a'udzu birabbil falaq summa qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar bagaimana caranya? Beliau menjelaskan menukil dari Imam Ziyad kaifiyah caranya yabda bil Fatihah. Pertama baca Fatihah 7 kali. Summa kulhu 7 kali, kemudian al-falaq, kemudian 7 an-nas 7 kali. Nah itu keutamaannya. Kalau kita baca 77 ghufira lahu ma taqaddama min, Allah ampuni dosa kita. Jelas apa jelas ini? Paham ya? Itu yang pertama. Kemudian bagaimana kalau kita bacanya 3? Kan disuruhnya 7. Ya, kalau kita baca 3 bagaimana? Ya mungkin saya ngambil kaidah tadi. Ya kan mala yudriku kullu la yatruku kullu. Kalau kita nggak bisa membaca semua, jangan ninggalin semua kita saudara. Kalau 7 karena mungkin itu kaidah ya. Jadi seperti apa kalau kita tidak bisa melakukan semua karena alasan. Apa alasannya? Alasannya apa? Seperti jamaah kemarin apa alasannya? Hah? Apa alasan kemarin? Jamaah pada kabur. Kayaknya kabur mah nggak jadi alasan itu, masa kabur jadi alasan? Nah itulah kerja. Mungkin kalau kerja alasan tuh. Ya kalau kabur memang malas. Jadi kayaknya nggak cocok gitu ya. Nah kalau mungkin cocoknya itu karena mereka sibuk dengan kerjaan, butuh istirahat. Ya kayaknya kalau ke situ Ustaz Mujaki cocok tuh. Kalau kabur kayaknya nggak masuk ke kaidah usul ini. Ya, jadi alasannya apa? Karena mereka baru istirahat kerja. Yang mana hari Jumat itu apa? Hari Jumat itu kan waktunya sedikit. Belum dia makan, belum dia istirahat. Paham ya? Belum istirahat. Akhirnya dengan alasan itu ya kan akhirnya mereka jamaah nggak ada tuh. Ya, bagaimana? Akhirnya kita simpulkan bacanya 3. Apakah boleh? Maka itu dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Sebab dalam kaidah usul karena alasannya juga bagian dari syariat. Mana bagian dari syariat? Orang nyari duit buat nafkahin bini, buat memberikan pendidikan anak. Yang anak itu hukumnya sunnah apa wajib? Wajib. Nyari duit hukumnya wajib. Memberikan nafkah kepada bini wajib. Nah sedangkan sepakat, walaupun ini bukan untuk menghinakan, saya membandingkan wajib dengan sunnah ya. Walaupun membaca sab'an kulu 77 itu adalah besar pahalanya, tapi dia tidak bisa mengalahkan pahala wajib. Paham nggak saya? Karena pembacaan itu 77 itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Lah sedangkan nyari duit hukumnya wajib. Nah, berarti kan bertentangan antara bagaimana yang kita dulu ini, ya kan? Yang wajib dulu, yang kita dulu. Paham maksud saya? Paham nggak? Ya karena dia butuh istirahat. Jelas kira-kira ya. Kalau memang waktunya seperti itu, itu bagi yang kerja. Nah kalau emang dianya kagak kerja, bagaimana nih kalau nggak kerja? Ya udah kalau imam bacanya umpama 3 kali, berapa? Imam 3 kali, ente yang punya waktu sempat waktu 7 kali. Paham? Mungkin secara berjamaah. Karena kan tadi saya bahas pahalanya, kata di kitab Kasyifah,
pahalanya Pak, gufiralahu ma taqaddama min dzanbi. Diampuni dosa yang lalu, diampuni dosa yang akan datang. Kalau di masjid ini bacanya 3 karena alasan umum, secara pribadi punya kesempatan. Udah yang punya kesempatan baca 7. Paham ya? Tapi secara pribadi ya, umumnya baca 3. Paham nggak Pak? Saya kalau di masjid yang tidak membaca Al-Firdaus tetap saya bahas. Cuma bagaimana? Karena di situ mah biasanya kagak baca, terutama di perumahan kan ya, di PT-PT itu kan, di PT-PT kan nggak mungkin. Tetap kita menganjurkan. Gimana caranya? Ya udah, kalau karena ente sibuk, bukan sibuk sih, artinya waktunya sangat padat, belum istirahat, ya udah ente baca sendiri. Kalau secara berjamaah mah udah baca aja Fatihah. Jadi kalau punya sempat baca sendiri. Jangan komentar, ini gimana sih imam kagak baca 7, bacanya 3. Ditanya yang komentar, ente baca enggak? Sama kan saya juga kagak baca. Itu mah sama aja. Lu nggak baca, dia nggak baca. Paham maksud saya? Paham nggak? Jadi kalau secara umum enggak, pribadi baca. Sekarang Bapak tahu ilmunya, pahalanya besar. Tapi kenapa secara umum mesti memperhitungkan jamaah? Karena memperhitungkan jamaah itu juga bagian dari syariat. Itu juga bagian dari perintah Nabi Muhammad. Kaidah usul dikatakan tadi. Apa ya? Apa kaidah usul? Kalau ada bertentangan 2 kemaslahatan, maka yang lebih maslahat itu harus diutamakan. Jelas nggak Pak? Jelas nggak? Alhamdulillah. Ya, jadi kalau 7 kelamaan secara umum 3. Apa dalilnya? Ma la yudriku kullu la yatruku kullu. Kalau nggak bisa melakukan 7, ya lakukan 3. Jangan sampai 7 enggak, 3 enggak. Itu mah bukan alhamdulillah, naudzubillah. Paham ya? Bagusnya begitu. Ya, kalau 7 enggak, 3 enggak. Kemudian apa juga alasannya? Ini bukan berarti alasannya maaf banget. Bukan berarti harus dibiasain biar 7. Entar kalau udah biasa. Bukan Pak. Ya, bukan berarti orang yang mengatakan 3 aja, dia nggak paham agama. Dia pahamnya agama juga. Kenapa? Karena di sisi lain ada kaidah usul bilang begini, al-maslahatu al-ammatu muqaddamatun 'alal maslahatil khassah. Perhatikan Pak, ini kaidah usul dikatakan al-maslahatu al-ammah, kepentingan orang banyak, kepentingan luas itu muqaddamatun, itu harus diprioritaskan 'alal maslahatil khassah daripada kepentingan pribadi. Betul, secara pribadi baca ini bagus, pahalanya besar. Tapi ente kudu lihat maslahat umumnya, kepentingan orang luasnya. Di dalamnya, di situ ada pekerja. Di dalamnya ada orang yang sangat menghargai waktu demi dia melakukan kewajibannya. Maka maslahatul ammah muqaddamatun ala maslahatil khassah. Kepentingan orang banyak itu mesti didahulukan daripada kepentingan pribadi. Paham nggak? Paham nggak Pak? Kira-kira tuh kalau baca 7 kepentingan banyaknya gimana kayaknya? Kabur kayaknya ya. Ya, berarti walaupun kita paham, wah ini pahalanya besar, ini besar banget. Ya Pak, kepentingan umum lebih baik daripada kepentingan pribadi. Jelas kira-kira ini? Jelas nggak? Ya itu dalilnya yang bikin juga ulama. Al-maslahatu al-amma muqaddamatun ala maslahatil khassah. Kepentingan luas umum itu harus diprioritaskan daripada kepentingan pribadi. Itu Imam Syafi'i yang bilang, bukan saya. Jelas kira-kira ini? Jelas nggak? Ya bukan berarti malas, bukan. Ya karena cari duit juga itu kalau bicara pahala mah justru gedean nyari pahala, nyari duit kalau tujuannya ibadah, karena sifatnya wajib. Jelas? Karena sifatnya wajib. Itu yang pertama. Kemudian kalau pengen lebih, nah ini secara pribadi nih Pak. Kalau secara umum mah kalau emang disepakati 3, ya udah 3. Bahkan saya pribadi, saya mau nanya sekarang Ustaz Amin. Padahal saya secara baik di kampung saya di Ceger dari zaman buyut saya dipakai 7. Saya mondok di Mbah Maimun juga dipakai tuh. Di Nurul Ajar juga dipakai. Tapi kalau saya ngimami di sini saya baca itu enggak? Kalau saya jadi imam, saya malah nggak baca kan ya, betul kan? Ya, malah saya tahu itu pas kemarin di grup. Oh berarti di Nurul Hasanah baca Al-Firdaus. Ya, saya berpikir begini Pak. Saya sebetulnya
bukan nggak pengen baca, karena ini di perumahan. Saya selalu berpikir kalau saya baca takut kelamaan, kasihan orang. Saya pikir juga di sini mah nggak baca gitu, paham nggak? Di sini mah nggak, artinya biasa aja Fatihah 3 kali kemudian doa tuh. Ternyata pas saya lihat di grup, oh ternyata di Nurul Hasanah selama ini baca. Waduh, berarti saya norak, saya baru tahu saya. Ya, luar biasa. Besok mah saya pakai, berarti kan saya mah selama ini nggak pernah pakai kan? Paling saya mah baca selesai Jumat, baca Fatihah 3 kali, langsung doa kan? Begitu kan kalau saya? Nah, ya, langsung doa kan? Kalau saya begitu, yang lain kan saya nggak tahu. Ya kalau enggak ini, ya, saya nggak mikir yang lain. Ini mah saya makan kalau biasanya baca Fatihah 3 langsung doa, langsung salaman kan. Saya selalu begitu karena saya nggak tahu kalau di sini baca. Saya taunya di grup. Nah sekarang nanti kalau saya dapat jadwal imam, ngikutin ini aja berarti 3-3 gitu. Ya Qulu 3, Fatihah 3 gitu kan. Terus Al-Firdaus gitu ya. Apa bagaimana saya? Selaku anak buah saya kudu manut gitu. Karena keputusannya ini ulil amri, dalam hal ini DKM masalahnya ini. Jelas ya? Dan ini tinggal disepakati, dan usulannya juga bagus kalau bisa ditempel di sini. Ya, oh imam bacanya ini biar seragam. Biar jadi bukan berarti wah ini boleh guru saya begini, guru saya begini. Jangan bawa guru, ngapa? Kalau bawa guru maka kita punya guru masing-masing. Yang kita kedepankan kebersamaan, kekompak, betul nggak? Betul nggak? Yang kita kedepankan kebersamaan, keseragaman, biar jamaah nggak bingung. Karena kalau bicara guru mah Pak repot Pak. Ya, contoh saya kalau di sarang itu Pak, kalau tahlil itu tahlilnya beda sama di kampung saya caranya. Tapi kalau pas saya pulang di Jagoana ya saya ngikutin yang udah ada. Saya nggak bicara harus begini karena saya modok begini. Enggak. Ya karena semua itu perkara yang bagus. Jelas? Jelas nggak? Bahkan kalau di Salang itu lebih umum, kalau malam Jumat bacanya Maulidiba, Burdah, baca gitu. Kalau di sini bacanya berjanji ya, saya ikutin aja. Ya, ketimbang apa namanya? Itu perkara semua bagus kok. Perkara mubah aja harus dipertahankan selama itu apa namanya illa fil haram, ya kecuali perkara itu haram kita rubah. Jelas ya? Nah ini yang pertama. Kemudian ini buat pribadi. Kemudian naqalahu al-Manawi an Abi As'ad al-Kushairi summa yaqul. Jadi keutamaan baca Al-Fatihah yang sempatlah 77 bacanya, paham ya? Nggak usah ngikutin umum ya, kalau salaman ngikutin aja sebagai bentuk adab kita. Ntar kita tambahin lagi, yang tadinya 3 tambahin 4 secara pribadi itu pribadi aja. Nah kemudian kalau secara pribadi di kitab Kasyifatus saja jelaskan Imam Abu As'ad al-Kushairi summa yaqul ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalik an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwaka. Jadi kalau yang baca Qul 77 itu keutamaannya akan mengampuni dosa yang lalu dia akan datang. Kemudian tambahin lagi, kalau dicegir dipakai juga ini, yaitu baca doa ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghdina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwaka. Nah, kalau di Jagoana malah dipakai semua. Ini kalau baca ini kata Imam As'ad al-Kushairi, kalau dia baca arba'a marotin, habis baca yang 77 tuh, habis baca 77 kemudian dia baca ya Ghaniyu ya Hamid sebanyak 4 kali, maka keutamaannya adalah ya kan agnallah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan agnahullah, Allah akan mencukupi dirinya, wa razaqahu, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib. Jadi enak nih Pak. Yang pertama yang 77 ngampunin dosa. Kalau baca yang 4 nih, ya Ghaniyu ya Hamid 4 kali, ini kaitannya sama rezeki. Allah akan cukupin dia, kemudian Allah akan berikan dia rezeki min haitsu la yahtasib, tanpa ia duga. Jadi menang banyak, dosanya diampunin, ngamalin ini rezekinya cukupin. Paham? Ini baca pribadi aja. Berapa kali?
4. Ini bukan di umum ya, umum udah kesepakatan DKM, kita manut aja. Ini membuat pribadi. Paham ya? Karena nggak banyak juga, baca 4 kali. Allah cukupin. Apa Allah cukup? Bukan Allah lebihin ya. Ya Allah cukupin biaya pokok kita buat makan, alhamdulillah ada. Ya kalau di luar biaya pokok mah seperti punya mobil, punya sawah, itu mah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Min haitsu la yatasib, tanpa diduga. Ya bukan berarti dia lagi baca ini kemudian turun duit dari langit, bukan. Ya kalau dia pengusaha, pedagang yang biasanya udah dihitung hari ini keuntungan biasanya 100.000 atau 200.000, tahu-tahu ada yang mesen buat hajatan, buat maulidan. Berarti kan keuntungannya lebih dari 100.000. Nah itu disebut dengan min haitsu la yatasib, ai min haitsu la yarju. Yang enggak duga-duga, yang biasa segini untungnya jadi gede. Alhamdulillah. Bukan berarti min haitsu la yatasib ini bukan enggak kerja ya, kerja maksudnya. Paham ya? Tapi di luar kebiasaannya. Itu yang kedua. Kemudian wa naqala Asy-Syarqawi an Syekhina Asy-Syaikh Al-Haqqani anna du'a al-madhkur waridun fi hadisin sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau doa yang tadi ya Ghani ya Mugdi itu Al-Imam Haqqani mengatakan anna du'a al-madhkur. Doa ini nih yang 4 nih waridun, itu telah kewarid fi hadisin sahihin, di dalam hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham kira-kira ya? Ini buat pribadi bacanya 7. Kalau buat umum ngikutin DKM. Dia putusan apa 33 ikutin. Kalau pribadi baca 77, pribadi baca ya Ghaniyu ya Hamid 4 kali. Entar Allah cukupin. Saya kok nggak cukup. Bukan Allah nggak cukupin, emang entenya nggak merasa cukup. Emang entenya nggak pernah cukup. Nah, jadi jangan nyalain Tuhan, yang disalahin hati entenya tuh. Jadi itu yang kedua. Kemudian faidatun anil Qutbi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Nah, kemudian yang berkaitan dengan doa. Udah kita mah ngomongnya salawat ya, salawat kayak doa artinya di mana doa. Salawat yang ilahi lastu di firdausi ala. Itu dari mana? Anil Qutbi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, dari Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Nafa'anallahu bih. Amin ya rabbal alamin. Anna man wadiba ala qiraati hadain al-baitain fi kulli yaumi jum'atin, barang siapa, kata Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, barang siapa yang menistiqomahkan fi kulli yaumin Jumat, setiap hari Jumat membaca dua bait ini yaitu maka tawaffahu taala alal Islam min ghairi syakkin. Waduh, ini luar biasa nih Pak. Kata Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, barang siapa yang istiqomah setiap udah baca 77, baca ya Ghani ya Hamid, kemudian dia baca dua bait ini, baca dua bait ini, istiqomah setiap hari Jumat, tawafallahu taala, maka Allah akan mewafatkan nanti kalau dia mati. Ya, kalau dia baca istiqomah dua bait ini, nanti kalau dia meninggal dunia, maka dia meninggal alal Islam dalam keadaan husnul khotimah. Apa Bang Iwan? Jadi kalau kita baca ilahi lasti firdausi ala itu setiap hari Jumat, ya, kata Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, nanti kalau mati itu dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah. Yang kita harapin tuh. Bahkan nggak ngomong, bukan di situ saja Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani bilang. Bahkan beliau mengatakan min ghairi syakkin. Waduh. Kalimatnya begitu. Orang yang baca ini nih istiqomah nih, ilahi lasti firdausi ala setiap hari Jumat, matinya itu dalam keadaan husnul khatimah min ghairi syakkin, tanpa keraguan. Artinya pasti kalau dia istiqomah matinya husnul. Mantap nih tuh. Pengen gak kita matinya husnul khatimah? Nah, salah satu amalannya ini. Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani mengatakan min ghairi syak. Ditulis itu kalimatnya itu tanpa keraguan. Berarti yakin. Apa bacaannya? Dua bait ini. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi
fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dan bil azimi ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dan bil azimi. Dua bait itu berapa kali bacanya? Wa naqala an ba'dihim annahuma yaqra'ani khamsu marratin ba'da salatil jum'ah. Berapa kali bacanya itu? Kalau dia istiqomah nih kata Imam Abdul Wahab, matinya pasti husnul khatimah. Berarti yakin ini, harus yakin ini. Ya, berapa kali dibacanya? Sebagian ulama mengatakan annahuma yaqra'ani khamsa marratin. Dibacanya 5 kali. 5 berapa tuh? 5 kali. Jadi gini, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dan bil azimi. 1. Paham ya? Sampai 5. Nah, ntar faidahnya itu orang mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita jadiin 1 bacaan ini. Kalau baca yang 7 Fatihah 7, yang enggak 7 3 silakan daripada enggak sama sekali. Kalau kita baca 7, kemudian kita baca doa, baca ya Ghani ya Hamid 4. Kalau kita baca 77, dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau kita istiqomahkan baca ya Ghani ya Hamid 4 kali, rezeki kita dicukupin oleh Allah. Kalau udah rezekinya dicukupin, kita istiqomah baca Al-Firdaus 5 kali. 5 kali matinya dalam keadaan husnul. Enak gak tuh? Enak gak? Jadi semuanya didapat. Ya, dosanya diampunin, rezekinya dicukupin, matinya dalam keadaan husnul khotimah. Ini secara pribadi. Kalau dipakai secara umum kelamaan. Jadi lebih baik jangan saling menyalahkan. Udah salaman, udah baca aja sendiri-sendiri. Paham ya? Paham nggak? Kalau saya bacanya sambil kerja bagaimana ya? Karena pas 3 saya salaman. Kemudian kan saya pengen makan, dari masjid menuju tempat makan, kan sedikit bacanya. Saya baca itu boleh nggak? Boleh, daripada nggak baca sama sekali. Enak nggak? Banyak Pak caranya. Misalkan di sini 3 nih, salam-salaman. Kan yang kerja menuju tempat kerjanya, mungkin bawa motor kan, mungkin sambil jalan, ya udah tambahin aja sambil jalan daripada nggak baca sama sekali. Gampang nggak? Gampang, nggak mesti duduk, tapi yang nggak kemana-mana duduk bacanya. Paham ya? Paham nggak? Saya juga begitu Pak. Kalau di sini kan saya baca Fatihah cuma 3 kali, kemudian doa. Entar Firdausnya saya baca sambil naik motor menuju rumah. Daripada kagak bisa, udah di motor saya pulang, ya kan? Saya baca ya 77 ilahi subhanallahi. Paham maksudnya? Kalau saya baca di sini DW kan ntar orang yang nungguin saya kelamaan. Sedangkan memuliakan tuan rumah hukumnya wajib. Jelas kira-kira ini? Jelas nggak? Itu faidah dari pembacaan tadi ya. Jadi dasarnya kenapa ada bacaan itu? Dasarnya adalah pertama itu ungkapan Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kemudian caranya dari Imam Ibnu Hajar. Adapun ya Ghani Mahid itu adalah terwarid dari Nabi Muhammad. Artinya bacaan-bacaan itu adalah bacaan Rasulullah, bacaan ulama-ulama kita. Jadi yang senggang secara pribadi baca. Paham kira-kira? Jelas nggak ini? Jelas nggak Pak? Alhamdulillah. Bapak yang dimuliakan Allah, cuma kalau di Jagoana karena ngikutnya ke ceger, yang benernya, kalau yang nggak benernya bawa ceger salah itu. Ya, itu ditambahin. Jadi Al-Firdausnya itu 5. Al-Firdausnya itu 5. Al-Firdausnya itu kan bacanya 5 sama baca tasbih. Itu dalilnya saya taklid kepada saya punya guru. Jadi gini kan 5 kali kan baca tuh. Ini pribadi aja, pribadi. Baca 5 kali. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir
dzunubi fa innaka ghafirun dan bil azimi. Katakan udah dapat 5 kamar ya. Jadi apa namanya? Fa innaka ghafirun dan bil azimi. Subhanallahil azim wa bihamdihi 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Itu 3 kali. Jadi saya punya kakek Nawawi itu ditambah 3, Firdausnya 5, tasbihnya 2, 7 jadinya. Jadi Firdausnya 5, tasbih yang tadinya 2. Bapak mau ngamalin juga nggak apa-apa, ya taklim ke sana. Cuma saya nggak tahu kitabnya, tapi saya yakin itu orang soleh yang mencontohkan. Udah begitu aja gampangnya. Jelas Pak ya? Ya, kalau mau ditambahin juga saya izinkan, nggak ngapa-ngapa. Secara pribadi bukan secara umum ya. Kalau umumnya sesuai dengan DKM. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling akhir, kalau diartiin, Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah ya Rabb, Tuhan yang aku sembah, lastul firdausi ahla. Saya ini tidak pantas masuk ke dalam surga Firdausmu, atau saya bukan ahli surga. Ya, kita rendah tuh sama Allah. Tuh kalau ngomong begitu tuh, ya Allah, saya gak pantas masuk ke dalam surga Firdausmu. Gak pantas. Wala aqwa 'alan naril jahim. Tapi saya nggak sanggup, nggak kuat 'ala naril jahim, atas siksa neraka jahanam. Saya nggak pantas. Kita merasa nggak pantas, Mak. Jangan merasa, gue mah ngaji terus, gue pasti surga. Oh, kacau itu. Di depan Allah mah kudu tawadhu. Ya, saya nggak pantas masuk surga. Tapi saya kalau dimasukin neraka nggak kuat. Maka pahabli taubatan waghfir dunubi. Maka ya Allah, aku mau ampunilah dosaku, terimalah taubatku, waghfir dunubi, dan ampunilah dosaku. Ya, fa innaka, karena sesungguhnya engkau Allah ghafirun dzanbi, zat yang maha pengampun dosa. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan kita ngomong begitu sama Allah. Ya Allah, saya kagak pantas masuk surga Firdaus, tapi saya juga enggak kuat masuk neraka jahanam. Maka ampunilah, ampunilah dosaku dan terimalah taubatku, sebab engkau adalah zat maha pengampun. Ya, kalau saya punya guru, saya Yusuf nambahin. Ustaz Mujaki, bednya ada 3. Tapi ini nggak saya pakai di Ceger, nggak dipakai di Jaguana, karena ini bukan dari guru saya Ceger, tapi dari guru saya pribadi. Begini, Ilahi lastu li firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi, fabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirun dan bil azimi, wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali. Balik lagi ke ilahi lastu lil. Itu ada 3 tuh. Jadi yang ketiga itu, tapi mau dipakai monggo, saya izinin, nggak apa-apa. Ya cuma ditambahin, tapi tetap 5 kali. Wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali. Wa umri naqisun fi kulli yaum. Umur saya naqisun fi kulli yaum. Tiap hari makin berkurang. Betul nggak? Ya, umur kita setiap hari semakin. Wadan bi zaidun, dosa kita zaid, tiap hari bertambah. Kaifah ihtimali ya Rabb, bagaimana saya bertanggung jawab di hadapanmu dengan membawa dosa-dosa saya ini, jika engkau tidak mengampuni dosaku, jika engkau tidak menerima taubatku. Nah, itu jadi 1 tuh, ya kan? Ilahi lastu firdausi ala, ya Allah, saya tidak pantas masuk surga Firdaus, wala aqwalan dari jahimi, tapi saya enggak kuat masuk neraka jahanam. Fabli taubatan waghfir dunubi, maka terimalah taubatku dan ampuni dosaku. Fa innaka ghafirun dzanbi, kan engkau dat yang memohonkan ampun. Kenapa? Karena wa umri naqisun fi kulli yaum, sebab umur saya naqisun fi kulli yaum, setiap hari berkurang. Wa dzanbi zaidun, sedangkan dosa saya zaidun, selalu bertambah setiap waktu. Betul nggak?
Yang paling banyak tiap hari kita bertambah dosa apa pahala? Jujur. Dosa. Tiap hari kita lebih banyak nambah dosa daripada pahala. Ngaku di situ. Wa danbi zaidun. Dosa saya bertambah setiap hari. Kaifah timali. Jika engkau tidak memberikan ampun. Kaifah timali. Jika engkau tidak menerima tobat saya. Kaifah timali. Bagaimana saya bisa bertanggung jawab atas dosa saya di hadapan ya Allah? Paham kira-kira? Itu ibtihal, keluh kesah kita kepada Allah. Mau ditambahi secara pribadi, ahlan, saya mengizinkan. Mau dibacain tasbih, ahlan. Ya kan nanti taklidnya ke saya punya kakek ke situ, ya. Jadi setelah kita bahas ini, yang kita baca ini adalah sesuai dengan yang dicurahkan di dalam kitab Kasyifatus saja. Artinya alhamdulillah kita baca itu semuanya bersanad kepada ulama-ulama salih yang ilmunya bahkan nasabnya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Orang masjid sini ngucapinnya alhamdulillah. Punya guru semuanya ilmunya sanadnya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebatas TikTok. Kalau sekarang TikTok, orang cari nasihat di TikTok, dia baca hadis di TikTok, dia artiin sendiri, dia pahamin sendiri, dia amalin sendiri, nanti dia di akhiratnya sendiri. Nah, ini nggak punya guru kapan ya? Paham ya? Karena nggak punya guru, baca Quran sendiri, ngartiin sendiri, mahamin sendiri, ngamalin sendiri. Entar di sononya sendiri, nggak enak, emang enak. Paham maksudnya? Paham Bang Iwan ya? Nah, guru-guru kita kayak Komar semuanya orang-orang pesantren semua. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wafina ma yukafi mazidah. Allahumma ij'al hadhihi sayra ila itba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ij'al hadhihi sayra ya Rabb. Ij'al ila itba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah iftah alaina futuhal 'arifin wa dzakirna ya Rabb. Bi'inayatika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah innaka ta'lamus sirri ikdi hajatina ya Rabbi. Allahumma ij'al auladana wa auladakum min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'al auladana wa auladakum min ahli syarri wad dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.